Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar? Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman." Quran Surat At-Taubah ayat 128. Nama lengkap Rasulullah SAW yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib al-Hashimi al-Quraisy. Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana tahun kelahiran Rasulullah ini bertepatan dengan penyerangan Makkah yang dilakukan oleh Abraha yang waktu itu mengendarai gajah. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, serangan itu gagal karena Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya di atas pasukan gajah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari dilahirkannya itu, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Sesuai dengan adat orang Arab dahulu, Nabi Muhammad disusukan kepada orang lain yang bernama Halimah Sa'diyah. Setelah melewati masa susuan, Nabi Muhammad diasuh lagi oleh ibunya. Namun ketika Nabi berumur 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah meninggal. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib ini meninggal ketika Nabi berusia 8 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selama diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad ikut berdagang, salah satunya berdagang ke Syam pada umur 12 tahun. Lalu ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad juga berdagang ke Syam dengan membawa dagangan milik Khadijah. Setelah pulang dari Syam ke Mekah, Nabi Muhammad dan Khadijah menikah. Saat masa anak-anak dan masa remaja, tanda-tanda kenabian Muhammad sudah terlihat, yaitu seperti ketika Nabi Muhammad kecil menggembala kambing, tiba-tiba datang malaikat Jibril untuk membelah dan membersihkan dada Nabi Muhammad. Lalu saat masa remaja, ketika Nabi Muhammad pergi berdagang bersama pamannya yang bernama Abu Thalib, seorang pendeta Bahiro juga melihat tanda-tanda kerasulan Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun. Pada waktu itu Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 bertempat di Gua Hiro pada usia 40 tahun. Setelah menerima wahyu pertama itu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Di mana 3 tahun pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sedangkan dakwah secara terang-terangan mulai dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi Muhammad SAW pada orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang memeluk Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian dikenal sebagai golongan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Beberapa di antara mereka yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Dakwah secara terang-terangan diawali Rasulullah SAW dengan mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala.
Pada dakwah ini, Rasulullah mendapat penolakan keras, yang salah satunya datang dari paman kandungnya sendiri, yakni Abu Lahab. Itulah sejarah singkat dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, mulai dari dilahirkan, berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Terima kasih.